إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Waktu berlalu begitu cepatnya. Kemarin kita merasa masih ada tanggal 1 bulan Ramadan, dan tahu-tahu sekarang kita sudah berada di tanggal 28 Ramadan, yang berarti sebentar lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita semuanya. Maka sikap bijak yang harus kita ambil di penghujung Ramadan ini adalah melakukan kontemplasi atau perenungan terhadap nasib puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus Quran kita, sedekah kita. Pertanyaan besar yang harus kita munculkan pada diri kita masing-masing adalah, apakah kira-kira Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita itu ataukah tidak? Maka sebagai bentuk kontemplasi yang perlu kita munculkan pada saat ini, berikut kami sampaikan beberapa pendapat atau ucapan daripada salafun saleh yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama, ada sebagian salafun saleh yang mengatakan bahwa salafun saleh kita dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berharap untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan selama 6 bulan lamanya. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berharap semoga puasa Ramadan mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan 6 bulan mereka berdoa agar bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, artinya mereka sudah mulai berdoa kepada Allah sejak bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar diberi umur panjang sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan apabila mereka sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka mereka melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menghiasi siang dan malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap dan berdoa semoga Allah berkenan
untuk menerima puasa mereka, tarawih mereka, tadarus mereka, dan ibadah-ibadah yang lainnya sejak dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Safar. 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk Rabiul Awal kembali mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkataan yang kedua adalah dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa salafun salih adalah orang-orang yang maksimal dalam memberikan pengabdian mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tetap saja mereka takut kalau sampai pengabdian dan ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka dengan penuh keikhlasan dan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tetap saja takut kalau sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap mereka yang seperti ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, namun hati mereka merasa takut karena mereka sadar bahwa mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salafun salih telah memberikan pengabdian mereka yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tetap saja takut kalau ibadah mereka ditolak oleh Allah karena mereka sadar pada akhirnya mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ada hisab, ada perhitungan amal, kemudian ada al-jaza, ada balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik akan dibalas kebaikan oleh Allah berupa pahala dan puncaknya adalah surga. Kalau amalnya jelek akan dibalas kejelekan dengan Allah oleh Allah berupa dosa dan puncaknya adalah masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkataan ketiga yang patut untuk kita renungkan adalah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa salafun salih mereka lebih berharap agar ibadah mereka bisa diterima oleh Allah ketimbang berharap bisa banyak beramal. Karena apalah artinya amal yang banyak kalau semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik amal sedikit tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling baik amalnya sudah banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita harapkan. Kemudian beliau menyitir sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal ibadah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka seakan-akan merasa belum menjadi orang yang bertakwa. Padahal kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Dengan perasaan yang seperti itulah sehingga mereka takut kalau sampai amal ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Perkataan berikutnya yang juga perlu untuk kita renungkan bersama adalah apa yang pernah dikatakan oleh Fadalah ibn Ubaid. Fadalah ibn Ubaid mengatakan, jika seandainya aku bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima amal ibadahku meskipun hanya seberat biji, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Bagi Ubaid, bagi beliau, Fadalah bin Ubaid cukup diberitahu, wahai Fadalah bin Ubaid, satu amalmu yang seberat biji aku terima, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan apa? Beliau begitu takut kalau sampai sudah capek-capek beribadah, namun semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul berharap kalau Allah berkenan untuk menerima amal ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkataan terakhir yang juga patut untuk kita renungkan bersama adalah apa yang dikatakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada waktu beliau menyampaikan khutbah Idul Fitrinya. Dalam khutbah Idul Fitrinya, Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, wahai kaum muslimin, kita semuanya sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita semuanya sudah melaksanakan sholat tarawih. Dan kita sekarang berada pada hari raya Idul Fitri. Hari yang penuh dengan kegembiraan. Namun sayang, saya lihat di sana ada sebagian orang yang tidak bergembira di hari raya yang seharusnya mereka bergembira. Ketika ditanyakan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian tidak berbahagia pada hari yang seharusnya kalian bahagia? Ini adalah hari raya Idul Fitri. Ternyata mereka memberikan jawaban yang sangat-sangat mengejutkan sekali. Mereka mengatakan, kami ini adalah seorang hamba, seorang budak. Tugas budak adalah mengabdi kepada tuannya. Dan tuanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kami sudah mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Namun sayang, kami tidak tahu apakah ibadah kami dan pengabdian ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Itulah yang membuat kami tidak bahagia di hari raya ini, karena kami belum dapat kepastian bahwa amal ibadah kami akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 perkataan daripada salafun as-salih yang harus menjadi bahan kontemplasi perenungan buat kita bersama akan nasib amal ibadah kita. Apakah diterima, apakah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlalu percaya diri bahwa ibadah kita akan diterima dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar amal ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan. Maka sikap yang harus kita ambil dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berada di tengah-tengah bainal khaufi war raja.
antara rasa takut dan pengharapan. Itulah sikap yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus takut kepada siksaan Allah, kepada azabnya Allah, dan takut juga kalau sampai semua amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak cukup hanya takut saja, tetapi kita harus menumbuhkan pengharapan yang tinggi akan keluasan rahmat Allah, akan keluasan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita berharap semoga Allah berkenan untuk menerima semua amal ibadah kita yang masih jauh dari kesempurnaan ini. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la syahadatan adakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمة فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة